Kalau sudah katakan amin. Bukan amin su ya. Amin su paling semangat. Amin gitu. Oke. 1 Korintus 3 ayat 5 sampai ke 9, demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Jadi apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Wow, luar biasa sekali kebenaran firman Tuhan ini. Berbahagialah kita yang bukan hanya mendengar, tetapi juga menghidupi setiap hari di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya ingin mengawali khotbah saya dengan sebuah cerita yang terjadi pada tahun 1986. Ada seorang ayah yang berusia 25 tahun bernama Roger Moore ditilang karena tidak memakai sabuk pengaman, Bapak Ibu. Anaknya di kursi mobilnya, jadi anaknya yang tidak dipakein sabuk pengaman di kursi mobilnya. Dengan jengkel, ia pun memasang sabuk pengaman anaknya dan menjejalkan surat tilang ke dalam laci dashboard. Dia kesel banget, Bapak. Selang 19 menit, artinya 19 menit kemudian, Bapak Ibu, mobil Roger sang ayah muda ini mengalami kecelakaan parah. Wow. Terlindung oleh sabuk pengaman, anaknya selamat. Hanya menderita beberapa luka ringan. Sayangnya sang ayah tewas seketika. Wah, baru mulai khotbah Pak Endi udah ceritanya ngeri-ngeri ini. Meskipun ia mengindahkan peringatan untuk memasang sabuk pengaman bagi putranya, Roger sendiri ternyata tidak melakukan hal itu untuk dirinya sendiri. Sedihnya Bapak Ibu, banyak orang tidak belajar dari pengalaman. Pada tahun 1989, Italia mewajibkan penggunaan sabuk pengaman kepada seluruh orang yang mengendarai mobil, ya. Tetapi seorang kreatif bernama Claudio yang juga adalah seorang psikiater menciptakan sebuah kaos keamanan. Jadi kaos itu berwarna putih, terus ada garis diagonal begitu seolah-olah seperti sabuk pengaman. Dan kaos ini laris manis, Bapak Ibu. Dijual. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dengan menggunakan kaos ini seolah-olah setiap orang yang mengendarai mobil itu menggunakan sabuk pengaman, padahal tidak begitu. Dari sini kita belajar apa? Betapa kita sering berpuas diri dengan apa yang kelihatan dari luar. Ya. Kita sekedar melakukan apa yang diminta, sebenarnya kita tidak mengerti untuk apa kita melakukan itu. Kita sekedar melakukan saja, oh iya saya disuruh pelayanan, saya terlibat di dalam pelayanan. Tetapi kita tidak tahu kenapa, mengapa kita harus pelayanan. Kita diminta untuk menjaga kekudusan hidup, oh iya, kita lakukan, tetapi kita tidak tahu untuk apa kita menjaganya. Sebenarnya hal yang sama juga sering terjadi dengan amanat agung, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Dikhotbahkan melalui mimbar-mimbar gereja, termasuk saya dan Pak Apin gembar-gembor mengkhotbahkan amanat agung. Dikutip pada spanduk-spanduk gereja, dicetak dalam pernyataan misi gereja, dideklarasikan dalam konferensi-konferensi gereja. Namun semua hal hebat itu kita lakukan tanpa paham tujuannya.
segala gembar-gembor pemuritan yang menarik perhatian dapat saja membuat kita memiliki sebuah gereja dengan program pemuritan, tetapi sesungguhnya kita telah gagal menjalankan amanat agung dan menghasilkan murid sejati. Lantas pertanyaannya bagi kita, Bapak Ibu, rekan-rekan yang ada di tempat ini ketika kita melihat fenomena yang seperti ini. Ya, bagaimana kita bisa mengabarkan Injil dengan tepat? Caranya seperti apa? Ini nanti yang akan kita jawab. Apakah banyaknya jumlah jemaat kita merupakan tanda bahwa kita sudah melakukan amanat agung dengan benar? Bagaimana kita menolong jemaat memiliki kedewasaan rohani di dalam Kristus? Itu caranya seperti apa? Bagaimana caranya kita bisa melakukan amanat agung dengan benar dan kemudian menghasilkan murid-murid sejati di dalam kehidupan kita bergereja? Tidak lain dan tidak bukan, kunci jawabannya adalah pada pemuritan yang intensional. Pemuritan yang dilakukan terus-menerus, pemuritan yang disengaja, dikerjakan dengan sungguh-sungguh, dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Pertanyaannya apa sih pemuritan yang intensional itu? Seorang bernama Edmund Chan mengatakan, pemuritan yang intensional adalah proses membawa orang ke dalam hubungan yang dipulihkan dengan Tuhan dan membina mereka menuju kedewasaan penuh di dalam Kristus melalui rencana pertumbuhan yang intensif atau intensional, sehingga mereka juga mampu melipat gandakan keseluruhan proses ini kepada orang lain. Ini yang hilang di dalam kehidupan gereja saat hari ini, dan bagian ini dikerjakan dengan sungguh-sungguh oleh gereja mula-mula. Maka kita dapati gereja mula-mula bertumbuh dengan begitu pesat karena melakukan yang namanya pemuritan yang intensional. Pemuritan intensional itu lebih dari sekedar kelas dan khotbah. Ya. Lebih dari sekedar kelas dan khotbah. Pemuritan harus didasarkan pada persahabatan dan waktu bersama. Persahabatan dan waktu bersama. Untuk menumbuhkan murid seperti yang Yesus lakukan, kita harus mengubah paradigma kita dari aktivitas dan relasi permukaan menjadi hubungan yang mendalam dan akuntabel. Kita butuh relasi yang mendalam. Sebuah persahabatan, waktu bersama. Wah, ini pergumulan buat saya. Saya bukan tipikal orang yang suka dekat dengan orang atau bergaul dengan orang atau menyisihkan waktu dengan orang. Tetapi ini gak bisa dihindarkan, Bapak Ibu semua. Ini harus kita lakukan kalau kita ingin mendapatkan kunci penginjilan dunia. Ya, kalau kita ingin mendapatkan kunci penginjilan dunia, Bapak Ibu. Namun satu hal yang sangat penting yang harus kita pahami, selain kita harus memahami semuanya ini adalah, yang penting Allah tidak pernah berhenti memberikan pertumbuhan. Itu yang harus kita pahami. Bapak Ibu, hal ini sesungguhnya yang juga menjadi masalah pelik dalam pemuritan intensional yang ada pada jemaat di Korintus. Paulus tidak hanya menyatakan bahwa dia dan Apolos adalah pelayan, tetapi dia juga menjelaskan pelayan seperti apakah mereka. Kita sama-sama tahu dan paham benar kalau di Korintus terjadi perpecahan di antara jemaat. Ya. Perselisihan, blok sana, blok sini, blok situ, blok mari. Ada blok-blokan,
Kelompok sana, kelompok sini, kelompok situ, dan kelompok mana-mana. Ada pendukung Apolos, ada pendukung siapa? Paulus. Ada pendukung Pak Apin, ada pendukung Pak Hendi. Yeay. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, maka untuk menanggapi jemaat yang memiliki sikap kekanak-kanaan ini, Paulus menuliskan surat dengan nada yang begitu tegas kepada mereka. Jemaat ini masih kedagingan, masih memikirkan hal yang kelihatan di luar itu loh tadi, tanpa tahu dalamnya tujuannya seperti apa. Ya. Nah, saya berikan strukturnya seperti ini Bapak Ibu. Para pelayan hanyalah instrumen di tangan Allah. Itu 5A. Para pelayan masing-masing memiliki tugas yang unik. Ya, peran masing-masing yang unik begitu. Ya, saya punya peran tersendiri di yayasan, Madam Nelly juga punya peran tersendiri di TK, begitu kan? Setiap kita punya peran masing-masing di bagian kita. Para pelayan mempunyai tujuan yang sama, yaitu sama-sama ingin menggenapkan daripada apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Itu yang harus kita pahami. Para pelayan juga akan dinilai oleh Tuhan yang empunya mereka. Jadi kita ini bukan owner, kita ini hanya pelayan begitu, pengelola begitu. Semua konsep ini diajarkan Paulus di atas satu fondasi mereka, baik pelayan maupun jemaat adalah milik Allah. Kita semua adalah milik daripada Allah. Kita bukan owner. Ya, kita bukan pemilik, kita ini milik daripada Allah. Jadi jelas kalau kita memperhatikan ayat demi ayat, Paulus menuntun jemaat untuk memahami bahwa perpecahan itu enggak penting sesungguhnya. Dan yang lebih penting adalah pertumbuhan yang diberikan, apapun instrumennya, Allah lah yang menjadi sumber daripada pertumbuhan itu Bapak Ibu. Maka kalau kita lihat di ayat yang kelima, di situ dituliskan seperti ini, bagian yang B. Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya. Kata olehnya ini lebih tepatnya melaluinya, ya. Bukan pelayannya yang memberikan pertobatan keselamatan, tidak. Tetapi melalui pelayan itu Tuhan pakai mereka untuk menyatakan pertumbuhan, pertobatan dan keselamatan itu. Yang olehnya atau melaluinya lebih tepat. Dan kemudian dikatakan di situ masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Ini ambigu ya, agak ambigu. Masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya, maksudnya adalah setiap pelayan ini diberikan tugas oleh Allah sesuai dengan porsi dan kepercayaan yang Allah berikan. Maka tidak heran kita dapati di ayat berikutnya, aku menanam, Apolos menyiram. Dia menggunakan sebuah metafora di dalam pertanian Bapak Ibu. Jadi Paulus sadar benar tugasnya dia adalah sebagai seorang yang menanam. Sementara Apolos sebagai penyiram. Lah kalau tugasnya berbeda ngapa dibandingkan? Ya kan? Ngapa perlu dibandingkan? Yang satu lebih dihormati, yang lain tidak. Mereka punya porsi masing-masing.